Alhasil apa Wak? Dalam hitungan detik suasana bus yang tadinya chaos, banyak orang minta tolong, menangis-nangis, meraung-raung di dalam itu, tiba-tiba langsung berubah sunyi, senyap, diam. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan menceritakan satu cerita yang lumayan banyak di tag sama wawa-wawa TikTok aku kapan hari gitu. Yaitu tentang pembajakan bus pariwisata yang terjadi di Manila, ibu kotanya Filipina, pada tahun 2010 kemarin Wak. Para turis yang awalnya ingin bersenang-senang tiba-tiba harus mengalami sebuah peristiwa menegangkan yang membuat mereka dilanda trauma berat. Dan yang lebih parahnya lagi Wak, meskipun berlangsung di dalam rentang waktu yang cukup singkat, pembajakan itu berubah menjadi tragedi berdarah yang sangat kelam bagi sejarah negaranya Filipina. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi cerita ini bermula pada tanggal 23 Agustus 2010 lalu ketika sebuah bus yang mengangkut 24 penumpang yang terdiri dari 20 turis asing asal Hong Kong dan 4 warga lokal Filipina sedang mengunjungi sebuah tempat wisata bernama Fort Santiago yang memang berada di Manila. Nah, setelah menikmati keindahan Fort Santiago, pada jam 9 pagi mereka kembali ke dalam bus dan bersiap-siap pergi ke destinasi wisata berikutnya. Nah, pada saat akan menaiki bus, tiba-tiba ada nih Wak, seorang pria berseragam polisi yang ikut menerobos masuk ke dalam bus. Ini pria ini bukan dari rombongan nih. Terus si pria ini bilang bahwa dia ingin diantarkan ke suatu tempat yang ternyata berbeda arah dengan rute yang akan dilalui sama bus pariwisata ini. Alhasil sopir bus yang pada saat itu bernama Alberto Lubang langsung menolaklah permintaan si laki-laki ini dengan sangat sopan. Bapak, maaf, itu bukan rute kami nggak bisa numpangin Bapak. Secara kan mereka memang udah punya agenda sendiri kan Wak. Tapi ternyata penolakan Alberto itu rupanya membuat pria asing ini langsung marah. Langsung ditodongkannya pistol. Kamu berani-berani lawan saya? Berani-beraninya kamu nolak permintaan saya ya? Saya nggak mau tahu, pokoknya antarkan saya ke tempat itu sekarang. Cepat, kata dia. Loh Pak, kami kan sudah bilang Pak, tujuan kami berbeda dengan tujuan Bapak. Lagi pula Bapak ini siapa? Kenapa nggak naik angkutan umum aja? Bapak polisi loh, kok tiba-tiba nodong kami kayak gini? Kata si supir. Udah diam kamu, nggak usah banyak tanya. Ikutin apa yang saya perintahkan. Dan setelah mengancam Alberto, dengan segera si pria ini pun langsung mengumumkan kepada semua penumpang bahwa bus yang kalian sedang naiki ini saya bajak, kata dia. Dan setelah si pembajak ini menguasai bus sendirian dia nih ya, dia ini meminta Alberto sang supir untuk melajukan bisnya menuju ke Rizal Park namanya, yang notabene-nya adalah salah satu tempat paling ramai di Manila. Wah, ini masih jam 10 pagi nih ya. Nah, dalam kondisi terancam mau tidak mau, Alberto sang supir akhirnya terpaksa menuruti perintah yang diinstruksikan sama si pembajak ini. Dan sesampainya di area Rizal Park tadi Wak, tepatnya di depan stadion bernama Quirino Grandstand, si pembajak tadi pun kembali memaksa Alberto untuk memberhentikan bus yang dia kendarai. Berhenti di sini, kata dia. Nah, tidak lama kemudian si pembajak ini pun menyalakan HT-nya, HT yang memang terhubung dengan pengeras suara di sana, dan mengumumkan kepada orang-orang di sekitar lokasi bahwa dia sedang membajak bus pariwisata itu. Itu kan tempat ramai kan, Wak. Dia berhenti di sana. Nah, dia pakai HT itu. Dia umumkan kalau dia lagi ngebajak si bus pariwisata ini. Halo semua, perhatian, bus ini sudah saya bajak. Di dalam ini ada beberapa di ngomong lah kayak gitu. Mendengar pengumuman itu, orang-orang di sekitar tuh ya kaget lah, penasaran juga mereka, dibajak. Dan mereka pun salinglah berdatangan untuk menyaksikan kejadian tidak biasa itu dari jarak dekat. Masa iya sih ada pembajakan di siang bolong kayak gini? Bus pariwisata pula tuh dibajak, kata mereka. Kok aneh kali, kata warga-warga di sana kan. Waktu itu mereka sama sekali nggak berpikir betulan dibajak gitu loh Wak. Nah, di sisi lain si pembajak yang merasa menjadi pusat perhatian ini akhirnya jadi semakin berani lagi Wak. Waktu itu langsung diborgolnya kedua tangannya Alberto ini supaya tidak melarikan diri dari cengkramannya. Dan diikatnya. Selain itu si pembajak ini juga menodongkan pistolnya ke arah penumpang hingga semua penumpang ini jadi berteriak ketakutan lah. Nah, di sisi lain setelah mengamati dari jarak dekat, barulah orang-orang yang ada di TKP merasa teryakinkan bahwa betulan nih,
dibajak bus ini, kata mereka. Dengan cepat mereka semua langsung memviralkan peristiwa itu sehingga banyaklah ini awak media yang datang ke lokasi kejadian untuk meliput kejadian pembajakan ini. Bahkan media yang awalnya hanya memberitakan pembajakan itu secara sekilas saja, sekarang justru menayangkan peristiwa itu secara live di TKP, Wak. Alhasil dalam waktu yang singkat pembajakan itu pun langsung menjadi trending topik yang sangat menggemparkan seluruh warga Filipina. Ada bus pariwisata lagi dibajak, kayak gitu kan. Di saat yang bersamaan tentunya polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dan dari hasil investigasi itu polisi dibuat terkejut karena ternyata si pembajak bus ini bukan memakai kostum polisi palsu lah gitu. Ternyata si pembajak bus ini betulan mantan teman kerja mereka, Wak, yang bernama Rolando Mendoza. Polisi ini, mantan polisi. Loh kok bisa dia malah ngebajak wisatawan nih? Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau jelasin lah sedikit tentang profilnya si Mendoza ini ya. Jadi, Wak, Rolando Mendoza ini adalah seorang pria yang berusia 55 tahun pada saat itu. Dia ini dikenal sebagai seorang polisi yang sangat rajin dan jujur. Tapi pada beberapa waktu yang lalu dia ini mendadak dipecat, Wak, dari kepolisian karena diduga melakukan sebuah pelanggaran berat, yaitu penyalahgunaan narkoboy. Tapi Mendoza mengelak keras tuduhan itu, Wak, dan bersikukuh bahwa saya nggak salah, saya ini difitnah, kata dia. Mendoza diketahui berkali-kali mengajukan banding dan juga berusaha untuk membuktikan bahwa ya memang dia tidak bersalah gitu kan. Tapi rupanya kepolisian Filipina menolak banding itu, Wak, dan tetap memecat Mendoza dari kesatuannya secara tidak hormat. Dan selain dipecat, Mendoza ini juga dikabarkan tidak mendapatkan uang pesangon dari hasil kerja kerasnya di kepolisian selama puluhan tahun bekerja ya, secara dipecat kayak gitu ya kan. Nah ini nih si Ronaldo si Mendoza ini, si pembajak ini dulu pernah dipecat secara tidak hormat karena penyalahgunaan narkoba ya. Nah setelah mengetahui bahwa si pembajak ini adalah orang yang mereka kenal, polisi-polisi ini pun akhirnya mengirimkan dua petinggi mereka yang kala itu bernama Kolonel Yebra dan Kolonel Salvador untuk bisa bernegosiasi dengan Mendoza. Halo Pak Mendoza, kami mohon lepaskan para penumpang itu ya. Mereka semua nggak bersalah Pak, kasihan loh mereka, katanya. Tidak, kata Mendoza, aku baru akan melepaskan mereka dengan satu syarat. Apa syaratnya Pak, katanya? Kasus pemecatanku dibatalkan supaya aku bisa kerja jadi polisi lagi, kata Mendoza. Baik Pak, kami janji akan membantu supaya kasus pemecatan Anda dipertimbangkan kembali. Tapi kami mohon Pak, jangan sakiti para penumpang itu, mereka tidak bersalah. Oke, baik. Tapi aku mau keputusan kasusku dikasih tahu hari ini juga. Aku nggak bisa nunggu lama-lama, kata si Mendoza. Baik Pak, kami bakal usahakan sebisa mungkin, kata kolonel ini kan. Dan setelah negosiasi itu disepakati, pada jam 12 siangnya Mendoza pun akhirnya membebaskan 9 orang tawanan. Mereka adalah 6 orang dewasa dan 3 anak kecil. Dilepasin nih 9 dulu. Nah, mengetahui bahwa beberapa tawanan sudah dibebaskan, agak lega di situ polisi, Wak. Pada saat itu mereka sangat yakin kalau Mendoza ini bisa dipujuk lah gitu sehingga mau melepaskan tawanan lainnya secara baik-baik juga. Tapi ternyata keyakinan itu mendadak hancur lebur karena apa yang terjadi selanjutnya tidak berjalan mulus, Wak. Banyaknya pihak yang ikut campur di sana membuat suasana yang semula adem, ayem, bisa dinegosiasi, bisa dikomunikasikan dengan baik, perlahan-lahan berubah menjadi tidak terkendali. Nah, kenapa gitu Nadia? Masuklah. Nah jadi Wak, setelah berhasil dipujuk bahwa kasusnya ini akan ditinjau ulang, Mendoza pun terus memantau kebenaran dari janji itu lewat berita yang memang disiarkan di televisi. Kebetulan dalam bus itu ada televisi, Wak, jadi dia bisa nonton dirinya sendiri. Dia bisa memantau perkembangan tentang beritanya lah kayak gitu. Nah awalnya semua berjalan lancar aja nih sampai sini kan. Mendoza memantau berita dengan tenang sambil terus berharap agar permintaannya tadi dipenuhi. Tapi tidak lama kemudian Mendoza ini berubah menjadi beringas ketika dia mengetahui bahwa media memberitakan dirinya sebagai seorang penjahat yang sangat buruk gitu loh. Udahlah dia dipecat karena narkoboy, sekarang berani-beraninya pula tuh bajak bus, kata media. Pokoknya Mendoza ini di framing jelek kali lah Wak sama media waktu itu, sama berita tuh. Nah karena merasa dirinya dipojokkan, Mendoza mulai nggak terima di situ. Panas dia. Melalui alat komunikasi HT tadi dia meminta awak media untuk masuk ke dalam bus dan
mewawancarainya juga. Jadi dia macam pengen klarifikasi gitu. Masuklah sini media, kalian mau tanya apa, tanya sama aku langsung, jangan bikin berita yang enggak kalian, kata dia gitu. Tapi polisi yang ada di TKP langsung mikir, dah nggak usah diturutin, takutnya nyawa kalian pula nanti yang kenapa-napa. Maksudnya takutnya nyawa awak media ini pula yang dihabisin sama dia pembaca nih, bisa nekat dia nih, kata polisi. Kan dilarang sama polisi. Akhirnya polisi dan juga awak media sama sekali tidak merespon permintaannya si Mendoza tadi. Dan karena keinginannya tidak digubris, sekitar jam 1:30 siang Mendoza pun memberi ultimatum di sebuah kertas yang dia tempelkan di jendela bus. Peringatan itu bertuliskan apa? Kirim media sekarang. Dah, terus dia tulis lagi 3 PM deadlock, 3 PM deadlock. Jadi kayak dia kasih pilihan kirim media ke sini atau jam 3 mati orang-orang ini. Kayak gitulah. Dan selain itu Mendoza ini juga kembali mengancam lewat HT. Dia bilang, awas kalian ya, kalau permintaanku tidak dipenuhi, aku tidak segan-segan mengeksekusi korban yang saat ini sedang aku borgol. Siapa? Si siapa? Supir Alberto Lubang. Nah, awalnya polisi mikir kalau ucapan Mendoza tuh cuma gertak sambal aja tuh. Tapi ternyata polisi menyadari bahwa Mendoza memang terlihat sedang mengacungkan pistol ke salah satu penumpang bis. Nah, disinilah situasi yang tadinya agak cukup tenang gitu kan, mulai berubah menegangkan nih. Dan di tengah-tengah ketegangan itu, pada pukul 2 siang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berjalan mendekati bus yang lagi dibajak sama Mendoza ini. Nah, melihat kejadian itu, Kolonel Salvador yang tadi ngobrol sama Mendoza tadi tuh, yang juga memantau dari jarak jauh, diteriakin ya laki-laki itu, kamu ngapain ke sana? Ada perlu apa kau? Kata si Kolonel. Jadi meskipun memang banyak pihak, nggak ada yang berani dekat kali sama bus itu. Mereka dari jauh nih. Nah, ini si laki-laki itu mepet ke dekat bus. Meskipun sudah diteriaki sama si polisi, laki-laki ini nggak peduli rupanya, Dia terus saja berjalan menuju ke pintu bis seolah-olah ingin menghampiri Mendoza. Dan karena dirasa cukup mengkhawatirkan, polisi pun langsunglah bergerak buat menarik mundur ini si laki-laki ini. Jangan kau ke sana, akhirnya ditarik paksa. Setelah ditanyai sama polisi, akhirnya diketahui laki-laki ini siapa? Adik kandungnya Mendoza, namanya Gregorio Mendoza. Di depan polisi, Gregorio ini bilang kalau saya ini bermaksud untuk mengingatkan abang saya supaya dia tidak menyakiti para tawanan itu, Pak. Tapi waktu itu polisi nggak percaya sama perkataan Gregorio ini, Kenapa? Karena polisi menyadari bahwa ternyata diam-diam Gregorio ini menyimpan sebuah pistol di balik bajunya. Dia pikir nanti si Gregorio sama abangnya ini mau kerja sama gitu. Dan makanya lah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, polisi pun dengan cepat langsung merampas itu pistol yang lagi dibawa Gregorio tadi tuh. Nah, di sisi lain Mendoza yang melihat kejadian itu dari siaran TV dalam bus itu marah nengok adik-adik gitu kan, ngomong lagi dari hati, polisi, balikkan itu pistol adik aku, kata. Iya Pak, tenang Pak, nanti akan kami kembalikan, kami amankan sementara aja kok, kata Kolonel Salvador. Nah, setelah mendengar jawaban itu, Mendoza pun kembali menunggu keputusan polisi yang katanya akan apa tadi? Akan mempertimbangkan kasus pemecatannya. Agak tenang lagi deh tuh. Nah, memasuki jam 6 sore. Dan by the way tadi yang soal dia minta dikirimkan media itu, kan udah lewat dari jam 3 tuh. Gak ada tembaknya orang-orang tuh. Alhamdulillah nih. Agar tak sambal aja dia tuh. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Nah, di jam 6 sore ini adalah sebuah stasiun televisi, yang berhasil melakukan wawancara telepon dengan Mendoza. Dalam wawancara itu, si reporter ini beberapa kali menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung ngomporin. Mereka nanya kayak gini, Pak Mendoza, Bapak kesal nggak Pak ini sama polisi Pak? Gimana kalau misal permintaan Bapak nggak dikabulkan, kata dia. Pokoknya dia kasih pertanyaan yang ngompor kali lah, Nah, secara perlahan-lahan pertanyaan itu ternyata cukup bikin Mendoza panas, terkompori dia. Pas pula tuh di saat yang bersamaan Mendoza pun akhirnya menerima berita yang memang sudah dia tunggu-tunggu dari tadi siang, yaitu surat keputusan terkait pemecatan dirinya yang sudah dijanjikan sama 2 kolonel tadi kan, Dan tepat setelah membaca surat itu secara langsung, Mendoza langsung dibuat naik darah karena ternyata keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dalam surat itu disebutkan bahwa kepolisian tidak bisa melakukan sidang ulang sebagaimana yang diminta sama Mendoza. Dengan kata lain, Mendoza tetap dipecat. Nah, karena misinya ini nggak dipenuhi, Mendoza langsung negur Kolonel Yebra lah waktu itu. Wahai Kolonel Yebra, katanya kalian mau bantuin aku buat balik lagi jadi polisi. Kenapa nih nggak bisa? Kalau kalian main-main, ku habisi aja lah semua penumpang-penumpang di sini ya, kata dia. Tenang Pak Mendoza, kata Kolonel. Tenang Pak, keputusan itu masih bisa dinego kok Pak. Nanti saya coba bilang lagi ke atasan saya Pak ya. Bapak tenang, kata si Kolonel. Ya udah cepat, saya kasih waktu kalian 1 jam ya. Kalau kalian lelet, 24 orang yang ada di sini akan menanggungnya, kata Mendoza.
Dahlah tuh, nego lagi yang kedua kan. Pada saat itu juga Kolonel Yebra pun langsung menemui atasannya yang bernama Jenderal Lim dan juga Jenderal Maktibai. Di situ Kolonel Yebra yang memohon supaya mereka berdua mengabulkan apa yang diminta sama Mendoza, yaitu kasus pemecatannya cobalah ditinjau ulang lagi Pak, kata gitu. Tapi pada saat itu kedua atasan ini macam berbeda pendapat juga. Ada satunya setuju, ada lagi satunya yang nggak setuju. Akhirnya apa? Mereka pun memutuskan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, tenang kamu Yebra, kami akan berdiskusi. Nah, tapi rupanya diskusi kedua atasan itu memakan waktu yang cukup lama juga. Saking lamanya diskusi itu, Mendoza yang ada di dalam bus jadi mikir, ini betul mau didiskusikan apa enggak nih? Main-main orang nih kayaknya nih gitu. Diprank aku nih. Dari tadi aku diminta nunggu-nunggu aja katanya. Nah, belum sempat meredakan amarahnya, Mendoza kembali lagi dibuat naik pitam ketika dia menyaksikan lewat TV adik kandungnya si Gregorio tadi lagi diborgol sama polisi. Terus pemberitaannya dibilang pula kalau diduga Gregorio ini kong kali kong dalam aksi pembajakan itu. Makin panas lah Mendoza. Nah, nengok adiknya ditangkap, Mendoza bilang lagi lewat HT, "Woi polisi, kau apakan adik aku? Lepasin dia tuh nggak bersalah. Ini semua murni perbuatan aku, dia nggak bersalah sama sekali," kata Mendoza. Tapi lagi-lagi polisi sama sekali tidak menggubris kata-kata Mendoza. Mereka tetap menangkap Gregorio dan bermaksud akan membawakan Gregorio ke polisi. Nah, di titik ini Mendoza udah nggak bisa lagi nahan emosinya. Dengan diliputi amarah yang sangat besar, Mendoza pun langsung mengarahkan senapannya ke arah penumpang seolah-olah dia akan menembaki penumpang ini. Melihat Mendoza yang berubah menjadi beringas, makin takutlah penumpang-penumpang itu kan. Dengan terus menangis mereka memohon, "Tolong Pak, tolong jangan tembak kami nggak tahu apa-apa Pak, kami cuma datang berlibur ke sini, tolonglah. Orang-orang Hongkong ini kebanyakan nih." Tapi sayangnya tangisan para penumpang bus sama sekali tidak membuat Mendoza luluh. Karena pada saat itu juga Mendoza langsung menarik pelatuk pistolnya dan menembaki mereka secara brutal. Ditembaknya betulan orang tuh. Alhasil apa dalam hitungan detik suasana bus yang tadinya chaos, banyak orang minta tolong, menangis-nangis, meraung-raung di dalam itu, tiba-tiba langsung berubah sunyi, senyap, diam. Karena sudah tidak ada lagi suara teriakan, polisi dari luar menduga bahwa seluruh penumpang sudah tewas tertembak. Tapi waktu diperhatikan ternyata Alberto Lubang, sopir bus tadi tuh selamat pula tuh dari tembakan sadis tuh. Di situasi yang mencekam tadi waktu dia dodor itu, Alberto ini ternyata berusaha keras untuk melarikan diri dengan mendobrak kaca bagian samping bus. Dan alhamdulillahnya Alberto Lubang berhasil melarikan diri dari bus itu. Dia langsung menghampiri polisi sambil berteriak, "Mati! Semua orang di dalam bus sudah mati," kata Alberto. Alberto nengok langsung ke orang dia dalam bus. Dan setelah mendengar kesaksian itu, polisi tidak lagi berpikir untuk bernegosiasi sama Mendoza. Mereka langsung langsung mengatur strategi untuk bisa melumpuhkan Mendoza. Udah nggak bisa lagi dinegosiasi kan? Nah, tangkap, lumpuhkan deh. Pada saat itu juga mereka langsung menurunkan tim SWAT Special Weapon dan Tactics untuk melakukan operasi penyergapan. Nah, pada saat tim SWAT ini melakukan tugasnya, pada saat itulah mereka mengalami sebuah kejadian yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Apa? Masuk. Setelah mendapatkan perintah dari polisi, tanpa berlama-lama lagi tim SWAT pun langsung bergerak mendekati ke arah si bus yang lagi dibajak ini, Pada saat itu mereka berusaha untuk memecahkan kaca jendela supaya bisa masuk ke dalam, Mohon maaf, terlalu semangat aku nih. Terus apa lagi? Nah, tapi rupanya kaca yang mau mereka tembus itu kuat kali, nggak bisa ditembus. Mereka coba lagi dobrak paksa pintu utama, nggak bisa juga. Nah, karena kedua cara tadi gagal total, polisi pun akhirnya menarik mundur nih tim SWAT dan menerjunkan tim khusus lain yang bernama Special Air Force atau disingkat SAF. Kalau di Indonesia SAF ini macam Densus 88-nya gitu loh, Dan setelah diambil alih oleh tim SAF ini, barulah mereka menemukan jalan masuk ke dalam bus, yaitu dengan cara mendobrak paksa pintu darurat yang ada di bagian samping bus. Jadi posisi pintu darurat ini di samping tapi agak ke belakang gitu lah. Dan setelah berhasil membuka pintu darurat itu, tim SAF mau bergegas masuk lah ini kan ke dalam bus untuk melumpuhkan Mendoza. Tapi pada saat itu tim SAF terpaksa harus mengurungkan niat mereka karena mereka menyadari bahwa Mendoza ada standby duluan nih. Sudah duluan dia berancang-ancang melepaskan tembakan ke arah mereka.
Pada saat itu juga anggota tim SAF nih mikir, nggak bisa nih kalau kita maju nih, bisa-bisa kita yang ditembak nih. Mereka nyerang dari satu sisi aja, dari belakang nggak ada. Udahlah kita minta bantuan tim sniper aja lah, kata mereka kan. Nah karena nggak jadi nembak, akhirnya di sana tim SAF pun melakukan aksi lain, yaitu melempari Mendoza dengan gas air mata. Nggak jadi ditembak, dilumpuhkan ya pakai gas air mata. Dan setelah Mendoza tampak linglung akibat efek gas air mata tadi, tim sniper yang berjaga dari luar pun langsung melepaskan sebuah tembakan. Dan tembakan itu rupanya mengenai kepala Mendoza hingga membuatnya tewas seketika di lokasi kejadian. Mati Mendoza. Nah singkat cerita, setelah Mendoza berhasil dilumpuhkan, polisi pun langsung lah itu kan semua masuk ke dalam bus untuk mengevakuasi jasad para korban ini, Wak. Dan pas sudah di dalam bus, mereka dibuat terkejut karena ternyata, inilah hal yang tidak diduga-duga, karena ternyata tidak semua penumpang itu meninggal dunia, Wak. Polisi mendapati ada 8 orang yang berhasil selamat dari tragedi berdarah itu. Jadi mereka tertumpuk-tumpuk memang di dalamnya inilah yang masih selamat, Wak. Jadi dari sepanjang setelah penembakan tadi sampai si Mendoza ini mati, mereka berpura-pura mati. Siapa ini yang orang-orang yang selamat ini? Dengan demikian dari 24 total penumpang yang disandra ada 8 orang yang tewas, sedangkan 17 orang lainnya berhasil selamat. Tentunya setelah kejadian ini pembajakan bus pariwisata Manila betul-betul langsung buat geger, Wak. Apalagi korban dari kasus ini sebagian besar 90%-nya adalah apa? Turis asingnya lagi berlibur ya kan? Oh, turis Hong Kong. Dan selain menggegerkan, Wak, peristiwa ini juga menuai beragam kontroversi karena masyarakat Filipina menganggap bahwa ada banyak pihak yang sudah melakukan kesalahan besar yang justru malah membuat si pelaku ini menjadi tidak terkendali. Inilah aku sebut satu-satu ya. Pihak pertama yang mereka anggap paling bersalah dari kasus ini adalah polisi. Masyarakat Filipina menganggap bahwa polisi pada saat itu sangat tidak serius dalam menanggapi permintaan Mendoza yang meminta mereka untuk meninjau ulang kasus pemecatannya. Bisa kalian tengok macam diulur-ulur waktu terus kan, Wak? Dan selain itu masyarakat Filipina juga menilai bahwa polisi ini macam salah tingkah gitu karena sudah menangkap Gregorio, adiknya si Mendoza, yang sebenarnya memang tidak terlibat dalam aksi ini, Wak. Dan memang hal ini pula yang menjadi puncak kemarahan Mendoza kan, setelah dia tengok adik ditangkap pakai baru tembak-tembaknya orang itu kan. Nah itu pihak pertama. Pihak kedua yang paling bersalah dalam kasus ini menurut masyarakat Filipina adalah media massa. Sejak awal kasus ini muncul, media ini kan selalu jadi sumbu yang seolah-olah mengompori kemarahan Mendoza kan, Wak. Dan selain itu pemberitaan yang mereka lakukan ini juga sangat-sangat menyudutkan Mendoza sehingga dia jadi gampang terpancing emosinya kan. Terus pihak terakhir atau pihak ketiga yang paling dianggap tidak becus dalam menangani masyarakat ini bagi masyarakat Filipina adalah pemerintah, Wak. Pada saat itu masyarakat Filipina sendiri sangat-sangat menyayangkan peran pemerintah mereka yang terkesan tidak peduli. Padahal kan seharusnya mereka tuh beranggapan harusnya pemerintah ini punya andil yang sangat besar gitu lah untuk mencegah jatuhnya korban pada peristiwa ini. Pemerintah tuh pun kayak macam acuh tak acuh sama kejadian pada saat itu gitu loh, Wak. Dan kesalahan yang dilakukan oleh ketiga pihak tadi rupanya berdampak cukup besar bagi citranya negara Filipina sendiri, Wak. Pemerintah Hong Kong yang marah karena warga negaranya menjadi korban pembajakan bus Manila diketahui sempat memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Filipina. Alhasil hubungan negara itu pun menjadi renggang selama beberapa tahun lamanya. Wajar sih. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang pembajakan bus pariwisata yang dilakukan mantan polisi yang sakit hati karena dipecat secara tidak hormat. Aduh, sebelum kita bahas tentang polisinya, aku nggak kebayang sih gimana rasanya ada di posisi penumpang pada saat itu. Apalagi pas ngelihat penumpang-penumpang lainnya mati depan kita gegar tembak nih, na'udzubillah min dzalik. Dan selain itu aku juga kepikiran, Wak, kenapa Mendoza nih seteguh itu bilang kalau dia nggak bersalah ya? Apa jangan-jangan betul nih dia tuh nggak bersalah atas dugaan yang sudah dituduhkan? Karena aku cari informasinya setelah kejadian ini juga nggak ada updateannya gitu, Wak. Entah terbukti bersalah apa enggak, siapa si Mendoza ini belum ada jawabannya. Kalau sempat lah dia nggak bersalah nih, macam mana lah citra polisi Filipina tuh ya. Kalau nggak bersalah, kalau memang bersalah ya gitu pula keputusan mereka kan, nembak mati langsung pembajak nih. Cara juga salah dia nembakin 8 orang nggak bersalah di dalam bus itu kan. Tapi yang jelas aku pengen dengar kali pendapat kalian soal kisah ini. Tuliskan semua pendapat kalian dan juga informasi tambahan yang tidak aku cantumkan di video ini. Bisa tambahin juga di kolom komentar di bawah ya. Marilah kita doakan sama-sama semoga para korban yang meninggal di insiden ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.
malah senyum.